Om Swastiastu. Nama saya Ika D. Hermayadi, Sarjana Hukum, pangkat Nata tingkat 1, golongan 3D. Saya bertugas di bidang penegakan hukum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Mari kita saksikan video-video kegiatan di Satpol PP Provinsi Bali. Rekan-rekan, adapun kegiatan kita hari ini melaksanakan patroli wilayah di kawasan Civic Center Non, untuk kita berbagi tugas masing-masing ton untuk membagi diri mengawasi pedagang yang akan masuk di kawasan Civic Center Non, terutama di Banjar Sandi. Terus kita melihat juga terkait dengan pramu wisata, tamu-tamu yang akan dibawa oleh pramu wisatanya itu agar diarahkan ke tempat pembelian tiket. Itu aja pembagian tugas kita hari ini. Selamat bertugas. Sebelum melaksanakan tugas, mari kita berdoa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Tanpa penghormatan, balik kanan bubar, jalan. Selamat pagi. Ibu kanan sehat? Ya, Sehat. Ibu benar namanya Lim Chin In. benar Pak. Ibu tahu kesalahannya kenapa dipanggil? Tahu, Pak. Tahu. Ya, saya perjelas lagi ya. Ya. Untuk Ibu dipanggil oleh penyidik pegawai sipil Provinsi Bali karena Ibu berjualan di kawasan Civic Center Non sesuai dengan Perda 5 tahun 2023 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Ibu sudah melanggar pasal 12 ayat 1 huruf C yang berbunyi setiap orang dilarang berjualan di areal Civic Center Non dan Taman Kota Non tanpa izin. Nah, untuk itu kami akan lakukan BAP. Setelah dilakukan BAP, nanti Ibu tanda tangan, nanti kami akan berikan surat panggilan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Ya, Bu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nama saya Hermayadi bersama rekan saya Pak Mandi Suwartyo dan Pak Wayan Sukarejo. Maksud kedatangan kami terkait dengan kunjungan kerja Komisi 1 kemarin tanggal berapa itu ya? Awal bulan September ini. Nah, terkait dengan kedatangan kami ingin juga mengklarifikasi terkait dokumen-dokumen perizinan yang Bapak miliki, terus penggunaan sempadan pantai yang ada di kawasan Manu di Pantai Nyanyi Kabupaten Tabanan ini. Nah, terkait dengan itu kami juga di sini memiliki dasar hukum dalam melakukan penegakan perda ini, yaitu Perda 2 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2023 dan 2043. Saya ingin juga mendengar terkait dengan pertama luas kawasan Muanu ini, berapa luas kawasannya, terus berapa bangunan yang ada di kawasan Muanu ini diperuntukkan untuk apa saja. Terus yang kedua terkait dengan dokumen lingkungannya seperti apa, apakah sudah memiliki berupa akal, berupa UPL, apa hanya SPPL saja, terkait dengan tenaga asing juga, ya baik apakah sudah membayar SPTKA, baik apakah saya dari mana warga negaranya, ya itu yang ingin kami dengarkan untuk kita tuangkan dalam berita acara klarifikasi terkait dengan dokumen. Ya, baik Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Hermayadi dan tim atas kedatangannya. Selamat datang Pak di kawasan Muanu Kreatif City. Kami
sebuah kawasan Nuanu Creative City di bawah PT bernama PT Udentris Village, yang dalam hal ini merupakan PMA yang beralamat di Jalan Pantai Nyanyi, Desa Belamban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Banten. Dalam hal ini, dalam satu kawasan ini kami memiliki beberapa area. Peruntukannya yang pertama adalah satu restoran, kedua villa, ketiga hotel, keempat taman rekreasi dan fasilitas penunjang lainnya, Pak. Nah, itu adalah ruang lingkup atau jenis usaha sesuai KBRI yang juga kami miliki yang ada di dalam kawasan ini. Untuk luasan sendiri di dalam kawasan ini, saat ini kami memiliki sekitar 66 hektar area lahan yang terdiri dari 44 hektar area, estimasi Pak ya, kurang lebih 44 hektar area. Kami kerjasama dengan PT Lembah Kanalor. Dalam hal ini PT Udentris ada kerjasama dengan PT Lembah Kanalor Permai untuk kerjasama sewa lahan seluas 44 hektar. Kemudian sisanya sekitar estimasi 22 hektar itu adalah lahan yang dimiliki sendiri oleh PT Udentris Village dengan cara membeli dari pemilik lahan tersebut yang ada di dalam kawasan Nuanu atau PT Udentris Village. Jadi secara keseluruhan kawasan Nuanu memiliki sekitar estimasi Pak ya, nanti lebih tepatnya kita bisa melihat di dalam dokumen, itu sekitar 66 hektar area. Kemudian terkait perizinan Pak, dari 66 hektar area ini kami memiliki 3 komponen perizinan lingkungan Pak. Yang pertama, izin lingkungan yang seluas 22 hektar. Lahan yang dimiliki oleh Nuanu atau PT Udentris Village, kami sudah memiliki izin lingkungan dari kementerian Pak. Untuk nomor dan dokumennya bisa kami perlihatkan berdasarkan data. Kemudian izin lingkungan seluas 44 hektar yang lahannya milik PT Lembah Kanalor Permai, itu saat ini kami sudah berproses di kementerian. Izin yang akan kami miliki nanti tipenya adalah izin lingkungan Adilum C yang saat ini sebagai selamat pagi teman-teman. Tanggal 12 hari Jumat kita mengadakan kegiatan tahun 2023 kita dengan Dewan Pembangunan, di mana sekarang ada 2 tersangka yang selaku penyidiknya Kadek Hermayadi sama Pak Wasiku dan Baskar Maju dan Muluk dulu. Itu selanjutnya secara teknis ada yang mau menjelaskan secara detail karena beliau untuk penyidik pertama. Silakan. Terima kasih Pak Deswatna. Selamat pagi rekan-rekan PNS. Organisasi. Setelah sekian lama kita tidak melakukan sidang, tahun ini sidang pertama dari tahun 2019 belum salah, kita merefresh kembali apa yang pernah kita lakukan di pengadilan kabupaten kota, mohon juga resumenya diingat-ingat, dibaca, jangan dihafal. Terus sebagai saksi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Satu agar menyampaikan apa yang diketahui, dialami, dilihat, tidak mengada-ngada agar tidak membuat pertanyaan jebakan oleh hakim. Terus kita di dalam penyidikan kemarin kita melakukan Perda 5/2023, Perda 5/2023, meskipun di pernyataannya itu mempergunakan Perda 1/2015 tentang ketertiban umum. Namun kita sudah memiliki Perda Tertib. Selanjutnya kita pergunakan itu, ingat Pak, seperti yang disampaikan
Oke, di apa namanya nanti di kenapa Anda bisa menangkap ini, menganggap salah itu karena melanggar Perda 5 2023 tentang terlibat umum, terus melanggar pasal 12 itu aja nanti disampaikan. Terus setelah itu kita sampaikan ke penyidik untuk diproses lebih lanjut, itu aja nanti jawabannya bagaimana. Ya nanti teknis lagi kita sambil ngobrol-ngobrol di pengadilan, kita lanjutkan. Terima kasih. Ya, silakan dari anggota kami dari tim deteksi ini intelijen terkait dengan adanya pelanggaran Perda 5 2023 yang sudah dilakukan hari ini, tindak lanjut penegakan secara jurisdiksi di pengadilan. Kami dari tim deteksi ini akan mengikuti, memantau jalannya proses persidangan dari awal sampai akhir, serta membuat laporan hasil dari sidang yang dilaksanakan untuk detail dalam bentuk laporan. Ini Pak. Selamat pagi. Rekan-rekan untuk melaksanakan dengan baik kemudian yang dapat disampaikan kepada. Oke, kalau tidak ada silakan untuk pengadilan nanti dengan. Sedikit saya menjelaskan terkait dengan keberadaan tersangka. Kami dari Satpol PP Provinsi Bali melakukan penegakan Perda nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 di Pura Lempuyang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Nah, ketika kami melakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku atas nama Gusti Ngurah Wijaya Mandala dan Dewa Made Juliarta, kedua pelaku atau pramu wisata ini tidak dapat menunjukkan kartu tanda pengenal pramu wisata atau KTPP yang dipersyaratkan di dalam Perda. Setiap pramu wisata wajib memiliki KTPP sesuai dengan Perda 5 tahun 2020 pasal 22 ayat 2, yaitu pramu wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki KTPP. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan kami dari Satpol PP bersama tim, kedua pramuwisata ini kami serahkan ke penyidik pegawai sipil untuk diproses sesuai dengan ketentuan. Terima kasih Bu Hakim. Bali penjaga tanah ini, mengawal aturan demi harmoni. Kau berdiri tegak di depan barisan, kebanggaan rakyat di setiap zaman. Pagi rekan-rekan, hari ini saya ingin menjelaskan terkait peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang kawasan tanpa rokok. Nah, kawasan tanpa rokok itu meliputi tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan tersebut tertuang di dalam pasal 2 Perda 10 tahun 2011. Adapun fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, tempat bersalin, poliklinik, salah satunya seperti itu. Mungkin kita juga dapat mematuhi peraturan ini untuk meningkatkan kesehatan di antara kita agar tidak terjadi adanya
perokok pasif terkait dengan itu. Untuk sanksi dari sanksi pelanggarannya itu tertuang ke dalam pasal 18, yaitu memang dendanya sedikit, rekan-rekan, ini 50.000 untuk dendanya, tapi meskipun dendanya sedikit, agar kita juga ikut mentaati peraturan Perda 10 tahun 2011 ini, terutama di tempat kerja, karena di kantor instansi pemerintah sudah disiapkan ruang untuk merokok atau kawasan merokok, yaitu ruang terbuka hijau jauh dari pintu masuk kantor. Selamat siang Bapak. Siap. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Nama saya Mandi Suwardi, selaku koordinator para pengusaha Pantai Dingin. Ya, Bapak Mandi Suwardi selaku koordinator pengusaha Pantai Dingin yang ada di Uluwatu ya. Betul. Persatu ya kan, Kelurahan Cibarana. Selaku koordinator, apa yang menjadi tuntutan teman-teman pengusaha di Pantai Dingin ini Pak dalam unjuk rasa ini? Dalam rangka unjuk rasa ini, kami selaku koordinator membawa 2 tuntutan. Yang pertama adalah agar pedagang yang sudah lama berada di Pantai Dingin agar dapat dibantu jika ada pendataan kembali. Yang kedua, karyawan dari pelaku usaha umum dapat diperhatikan sudah dilakukan pendataan kembali. Artinya ada 2 tuntutan utama Pak ya dalam unjuk rasa ini. Betul. Yang pertama saya Agar karyawan kami ya dapat tuntutan untuk karyawan setelah dilakukan penataan lahan yang ada di Pantai Dingin, karyawannya dapat diperhatikan. Terus ketika ada nanti penataan tempat ini agar memprioritaskan pedagang-pedagang yang sudah lama berada di Pantai Dingin itu Pak ya, pada intinya tuntutannya itu. Nah, dalam unjuk rasa ini berapa jumlah orang yang Bapak turunkan atau dari mana, berapa orang kira-kira Pak? Jumlah kami dalam rangka melakukan unjuk rasa kurang lebih 300 orang, yaitu berasal dari kurang lebih dari 200 personil itu adalah penduduk lokal, yang 100% kurang lebih dari luar Bali, ada yang dari Jawa, ada yang dari Lombok dan lain sebagainya yang bekerja di sana, mencari nafkah di sana. Itu yang ikut melakukan aspirasi di lapangan. Ya, baik Pak Madisonyo, saya berharap selaku koordinator dalam penyampaian pendapat dalam unjuk rasa ini Bapak untuk selalu menjaga keamanan, ketertiban dan tidak melakukan aksi yang anarkis dalam penyampaian pendapat. Sudah pasti Pak, kami dalam melakukan unjuk rasa nanti kami pasti menjaga Bali, karena pendapat penduduk Bali itu aslinya hanya dari pariwisata. Kami minta dalam melakukan unjuk rasa ini siapa nanti yang kami menerima di lapangan. Mohon disampaikan pada atasan atau pimpinan Bapak. Baik Pak Madisonyo, nah untuk itu dalam menerima teman-teman dalam aksi ini kami terlebih dahulu mohon waktu untuk kami sampaikan ke pimpinan, nanti siapa yang menerima nanti kita akan berkoordinasi lagi Pak Made di lapangan. Kalau begitu kita ke lapangan dulu, mohon dijaga juga untuk keamanan. Mari Pak Made. Terima kasih. Terima kasih Pak atas penerimaan kami di lapangan. Ya. Saya Semayadi didampingi oleh Ibu Asini. Kita pun kedatangan kami ke sini ingin menanyakan terkait dengan pemilu kada kemarin pagi 2024. Apa yang menjadi tugas Satlimas
berapa jumlah TPS yang ada yang menjadi tanggung jawab Bapak di wilayah sini. Untuk kegiatan ke kalau CPS itu kita buat yang masih ke di masing-masing kita di masing bangun banyak dua. Berarti satu banyak itu 2 TPS yang ada. Lalu dia 2 TPS ditempatkan 2 orang. Lalu 3 kan 6. Nah, itu posisi daripada masing-masing banyak. Lalu lalu TPS kedua 4 semua tugas yang Nah, untuk kontennya, untuk jumlah Dimas sedikit berapa? kalau jumlah haji jumlahnya 1. Jadi penugasan luar dari lembaga pelaku kita tugas selama 24 jam. Jadi 24 jam tadi. Nah, Kapasif. kalau barangnya silang ini sekali kan 2 orang tadi. Terus satu satu 2 orang. Terus malamnya 200. Weekend malam. Mungkin 6 orang. Weekend malam 6 orang. Pagi 2 orang. Sore 2 orang. Kalau kita juga hari pagi itu kan ada sip-sip. Terus kita di balik kita pagi itu ada makan. Karena itu berkebutuhan juga sama dengan sore makan. Makan. Nanti itu dan pandangan kembali ke kita di wilayah di sekitaran nanti kita dapat kita tahu karena wilayah Iya. Nah, ini tetap koordinasi kerjasama artinya bergabung bila mana ada sida-sida yang akan baik dari kita dari polisi akan mengadakan patroli bersama. Itu yang Selain dalam pemilu kada juga melakukan patroli bersama Betul. dengan kepolisian di yang yang di Renon itu kan ada Polda Lalu ya. Polda itu kan dia cuma bila mana kejadian yang kita temukan. Iya. Nah, kejadian yang kita temukan sama kriminal dan sebagainya itu kan ada Waspol. yang ini kan kita berpikir itu. Oke, terima kasih Bapak atas informasinya. Selamat bertugas dan pamit dulu. Oke, Pak, terima kasih. Oke. Demikian video-video kegiatan di Satpol PP Provinsi Bali. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Ika Dermayadi Sarjana Hukum, mengucapkan terima kasih.
Om Santi Santi Santi. Om. Salam Praja Wibawa.